Pemirsa, Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara berkeliling ke sejumlah desa untuk mengimbau agar seluruh warganya tetap tinggal di rumah. Bupati membawa peti mati sebagai bentuk peringatan bagi warganya akan bahayanya tertular virus corona. Sambil berdiri di atas kendaraan dinas serta menggunakan pengeras suara, Bupati Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Sehan Lanjar, Jumat sore berkeliling ke sejumlah desa menghimbau warga tetap berada di rumah untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Menariknya, dalam iring-iringan, sang bupati membawa peti mati sebagai pengingat warga bahwa virus corona sangat berbahaya dan bisa menyerang siapapun. Saat ini selain melakukan pengawasan ketat di seluruh pintu masuk hingga membatasi aktivitas warga, Pemkab juga telah menyiapkan anggaran sebesar 30 miliar rupiah untuk kebutuhan pokok yang akan dibagikan kepada warga. Saya tidak melakukan lockdown secara utuh, tapi menjaga ketat di 4 perbatasan Bolaang Mongondo Timur, yaitu harus mengetahui siapa yang masuk ke dalam dan yang keluar. Ini untuk mengantisipasi. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini belum ada yang PDP. Kemudian ada konsekuensi di sini di mana masyarakat Boltim tentunya ketika saya lakukan pembatasan untuk aktivitas, itu akan pengaruh pada ekonomi, pada kemampuan pendapatannya, terutama kebutuhan 9 bahan pokok. Saya meminta 600 ton beras dipersiapkan untuk semua kepala keluarga, 15.000 kepala keluarga yang ada di Bolaang Mongondo Timur yang kena dampak itu akan mendapatkan stimulan beras bergantung jumlah kepala keluarganya, jumlah jiwanya itu minimal 10 kilo dan tentunya sampai dengan 35 kilo bergantung jiwanya yang ada di situ supaya proporsional. Tercatat daerah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur ada 77 orang dalam pemantauan. Terdapat 20 orang yang telah selesai dalam pemantauan, sementara 57 orang masih dalam proses pemantauan. Salam Corona. Dari Bolaang Mongondo Timur, Sulawesi Utara, Rifai Kamaru, TV One mengabarkan. Ya, cara sosialisasi pandemi corona dengan membawa peti mati berkeliling ini terbilang unik dan kemudian menjadi viral di media sosial. Dan kita akan segera menyapa Bapak Bupati Bolaang Mongondo Timur, Bapak Sehan Lanjar. Selamat siang, Pak Bupati. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, sudah berapa lama melakukan sosialisasi dengan cara membawa peti mati berkeliling ini, Pak? Sudah 1 minggu. Jadi kita tempatkan pertama peti mati di kurang lebih 8 titik di 7 kecamatan. Dan kemudian saya sudah 2 hari melakukan roadshow, langsung turun ke publik, ke masyarakat untuk memberikan pengertian tentang virus corona. Jadi kita tidak perlu takut, tapi perlu diwaspadai. Jadi sebagaimana anjuran pemerintah pusat, itu bagaimana supaya masyarakat menahan diri di rumah, jangan beraktivitas lebih apabila tidak penting. Maka saya menggunakan istilah, lebih baik kita tinggal di rumah sejenak daripada kita tinggal di rumah sakit atau nama kita tinggal kenangan. Itu yang saya coba terapkan kepada masyarakat. Konsekuensinya tentunya dengan pembatasan ini, itu pasti ada sangat berpengaruh pada pendapatan masyarakat. Saya telah mengambil kebijakan kurang lebih 30 miliar itu untuk mempersiapkan sembako untuk 3 bulan, yaitu 600 ton beras, kemudian ada kurang lebih 60 ton gula pasir, dan ada 60 ton minyak kelapa. Ini kebutuhan yang sangat dibutuhkan dan kita akan salurkan. Insya Allah sekarang sedang dipersiapkan karena tidak perlu masyarakat menjemput, tapi door to door kita langsung antarkan ke rumah penduduk sesuai dengan jumlah kepala keluarga. Baik, sebelum kita membahas lebih jauh soal penyaluran bantuan tadi, Pak, untuk sosialisasi yang Bapak lakukan ini, bagaimana tanggapan dari warga melihat ada peti mati dibawa berkeliling oleh seorang bupati begitu? Ya, alhamdulillah masyarakat Bolaang Mongondo Timur itu sangat respect, mereka sangat memahami, tapi memang ini perlu turun langsung sampai ke dusun-dusun karena tidak semua masyarakat mengetahui tentang bagaimana cara mengantisipasi agar kita terhindar. Terutama Bolaang Mongondo Timur, sejak tanggal 23 itu saya sudah melakukan pembatasan atau penjagaan ketat di 4 penjuru perbatasan dengan Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, Kota-Kota Bumbagu, dan Bolaang Mongondo Selatan. Tidak melok
tapi kemudian mengantisipasi dengan memantau orang masuk dan keluar tentunya itu supaya kita bisa ketahui. Sehingga ada 77 yang kita tahu anak-anak kita dan keluarga kita yang bersekolah, yang kuliah di luar daerah, itu semuanya kita isolasi selama 14 hari, dan sudah 20 yang melewati masa isolasinya, masih ada kurang lebih 57 yang sudah mendekati masa isolasi. Masyarakat sangat respect gitu, karena peti mati itu satu himbauan bahwa tentunya bukan ke dokter atau bukan ke rumah sakit solusi, tapi bagaimana kita menjaga, kita mewaspadai supaya kita tidak harus ke rumah sakit. Itu yang paling utama yang saya sampaikan ke masyarakat. Sampai ke dalam lorong-lorong saya turun itu. Dan satu hari paling kuat itu saya harus satu kecamatan. Satu hari itu, satu hari penuh itu di satu kecamatan, karena saya harus secara perlahan-lahan menyampaikan lewat di atas mobil, memberikan edukasi kepada masyarakat saya. Artinya ini akan dilanjutkan secara sosialisasi ini sampai seluruh kecamatan terliputi semua begitu, Pak? Baik, sebenarnya hari ini jadwal untuk menuntaskan kecamatan Kota Bunan, namun karena kemungkinan saya tidak sempat turun ini siang ini, nanti besok saya lanjutkan. Jadi saya harus selesaikan 7 kecamatan, dan tidak ada desa yang tidak saya masuki, tidak ada dusun yang tidak saya masuki, semuanya saya masuki. Dan alhamdulillah seluruh masyarakat sangat respect, karena sekitar 60% mereka belum paham, sehingga saya harus turun langsung sebagai rasa tanggung jawab moral saya kepada masyarakat. Kita sejak saya jadi bupati, saya selalu dengan prinsip filosofi hukum oleh Pistori, seorang filosofi Yunani kan, ya, bagaimana yang kita tahu yang sedang populis sekarang ini, salus populi suprema lex esto, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Dan saya berupaya semaksimal mungkin jangan ada masyarakat saya yang karena kelalaian dia, karena ketidaktahuan dia, sampai dia harus terpapar dengan virus corona. Pak Bupati, tadi Anda katakan 60% warga Anda masih banyak yang belum paham dan juga belum sadar akan bahayanya virus corona ini. Apa indikasinya mereka bisa dikatakan belum paham? Apakah mereka belum paham cara penularannya atau cara mencegahnya, menggunakan masker yang benar, dan seperti apa? Seperti itu, Pak? Betul, jadi pada dasarnya bukan mereka tidak patuh, tapi mereka kurang mendapatkan sosialisasi. Sehingga saya menginstruksikan seluruh kepala desa di 81 desa itu harus melakukan edukasi, melakukan pemahaman kepada masyarakat. Prinsipnya masyarakat Bolang Mongondo Timur, masyarakat yang sangat menerima tentunya dan patuh kepada pemerintah, itu yang sangat saya bangga dengan masyarakat Bolang Mongondo Timur. Mereka tidak menganggap remeh ketika seorang pemimpin turun langsung, bahkan bukan sedikit yang bahkan dengan air mata ketika berhadapan dengan saya, mereka berterima kasih saya turun langsung dan mengingatkan itu. Jadi mereka bukan tidak sadar, tapi mereka belum tahu tentang bagaimana cara mengatasinya. Nah, itulah yang penting saya lakukan. Baik, Pak Bupati, tadi saya sempat mendengar pernyataan Anda dari petikan wawancara dari berita sebelumnya yang kita tampilkan. Saat ini belum ada pasien ODP begitu di sana. Masih hanya, belum ada pasien PDP di sana. Bagaimana belum situasinya? Alhamdulillah belum ada sama sekali yang PDP. Kita hanya ada 77 ODP, itu anak-anak kita yang kuliah di Jakarta, yang di Makassar, di Jogja yang pada pulang, dan ada beberapa warga yang tadinya berusaha di luar dan kemudian mereka mengalami kesulitan, mereka kembali lagi. Makanya saya tentunya langsung melakukan isolasi dan mereka itu patuh. Alhamdulillah sudah 20 yang melewati masa isolasinya dan tidak ada satupun yang terindikasi kena virus corona. Masih ada 57 yang mungkin tinggal 1 minggu mereka, dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada tanda-tandanya mereka seperti panas atau batuk, gatal-gatal leher, napas belum ada sampai sekarang. Insya Allah juga saya berharap agar masyarakat Poltim tidak terpapar, dan insya Allah untuk seluruh Indonesia, apalagi kita menghadapi bulan Ramadan ini, mudah-mudahan Allah segala mengangkat cobaan virus, karena dia berbentuk makhluk dan tentunya Allah juga yang berkuasa terhadap. Iya, bicara masalah Ramadan, Pak, dan kita juga pastinya akan mengantisipasi mudik Lebaran yang mungkin Anda punya datanya, warga yang dari luar Bolang Mongondo Timur yang nantinya akan kembali
ke wilayah Anda pada saat mudik Lebaran. Sudah diprediksi ada berapa orang dan bagaimana kemudian antisipasinya? Iya, jadi perkiraan kita ada sekitar 3, tidak banyak ya, karena masyarakat Bolting itu tidak banyak yang ada beraktivitas di luar, terutama orang yang banyak itu cuman yang sekolah, yang kuliah. Tapi kalau untuk mencari nafkah itu umumnya ada di Boltim, karena kita akan melakukan program padat karya per tahun di Boltim, dan di Boltim juga wilayah pertambangan, sehingga lebih banyak mereka memang ada di tempat. Jadi cuma ada tidak sampai 400 orang yang data kita. Nah itu tentunya kita akan antisipasi. Dan itu umumnya anak-anak kita yang lagi menuntut ilmu di luar daerah untuk baik bulan Ramadan dan mudik Lebaran. Itu kita akan antisipasi untuk bagaimana mereka itu supaya ada isolasi mandiri sampai dengan diyakini mereka itu tidak terpapar, atau mungkin mereka itu sudah dihinggapi oleh virus tapi mereka mempunyai imunitas yang kuat untuk tidak bersentuhan dengan keluarga yang di rumah. Tentunya mereka itu belum boleh langsung bersentuhan. Saya juga mengajarkan masyarakat kita yang bepergian. Ada satu hal sebenarnya ini yang menurut saya ini perlu. Dengan adanya pembatasan kemudian kerja di rumah PNS, sementara PNS saya itu sebagian kan dari wilayah Minahasa, Manado, dan Kota Mobagu, Bola Mongondo Induk. Disinilah tingkat kesulitan kita. Mereka juga kan masuk keluar. Nah, inilah yang paling repot. Karena PNS saya itu ada sekitar 30-40%. Sekarang ini bekerja di rumah dan tidak ada di wilayah Bolting. Itu salah satu pekerjaan rumah buat saya untuk bagaimana mengantisipasi. Jika juga begitu dia datang pada hari kerja setiap hari, itu saya tidak boleh langsung dekat, dan itu bagaimana saya menganjurkan untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Jangan dulu berjabat tangan dan sebagainya. Kita coba disiplin untuk bagaimana memutus mata rantai penyebaran virus ini. Jangan dia akhirnya menjadikan orang Boltim atau pegawai di Boltim itu sebagai media untuk berkembang biak. Ya, Pak Bupati, tentunya kita berharap tidak ada yang carrier yang masuk membawakan virus itu ke dalam wilayah Anda. Tapi kemudian kita tetap harus antisipasi, Pak. Kalau misalnya kita bersyukur sekarang belum ada yang positif dan juga belum ada yang PDP. Tapi nanti jika amit-amit jika ada yang positif, bagaimana kemudian kesiapan dari rumah sakit di wilayah Anda dalam menangani kasus virus corona ini? Begini, Bola Mongondo Timur kebetulan belum mempunyai rumah sakit, tapi saya mempunyai 8 puskes dan 4 puskes itu puskes utama. Saya mempunyai 26 dokter, ada 95 perawat, ada 55 bidan, dan ada 5 NER. Semua puskes kita sudah siapkan memang ruang isolasinya, kita sudah mempersiapkan. Bolting punya 26 dokter yang sekarang ini bekerja 24 jam. Bahkan saya telah mengambil kebijakan untuk memberikan tambahan insentif kepada dokter dan para perawat itu setiap bulan ditambahkan 2 juta selama 3 bulan ini. Kita di dalam mengantisipasi ini sehingga mereka melakukan rolling atau shift di dalam mengantisipasi, baik itu di perbatasan dan di puskes-puskes gitu. Saya punya 8 puskes. Baru tahun ini saya akan membangun rumah sakit dengan anggaran yang diberikan pemerintah pusat kurang lebih 45 miliar. Baik, terima kasih Pak Sehan Lanjar selaku Bupati Bola Mongondo Timur sudah bergabung bersama kami dalam kabar khusus. Kita harapkan di sana wilayahnya tetap steril, tidak ada kasus yang perlu diperhatikan dalam hal virus corona ini. Terima kasih Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.